Halo. Jumpa lagi bersama Nathan ya. Di sini ada AOK 67 watt, ada Anker 67 watt. Banyak yang meminta ya supaya menunjukkan perbedaan dari kedua charger ini ya. Kalau saya bilang ya, dari kedua charger ini hampir sama ya, hampir mirip. Cuman memang kalau soal harga memang Anker lebih mahal sedikit ya, lebih mahal ya. Ya perbedaannya ya lumayan jauh sih memang. Ya. Semuanya keduanya protokolnya Apple, Samsung juga masuk semua ya. Dia mempunyai 67 watt. Yang membedakan lagi untuk AOK ini garansinya 24 bulan, kalau Anker ini 18 bulan. Memiliki 3 port yang sama, 2 USB-C, 1 USB-A sama. Hanya saja untuk AOK ini ya ada lampu indikatornya. Perbedaannya di situ ya. Mengenai ukurannya nanti saya tunjukkan, tapi secara spesifik kalau penampakan dari depan seperti ini memang boxnya itu ya saya lebih suka Anker kalau tanya saya ya. Model kartu garansinya ya di luar seperti ini sama. Untuk punyanya Anker juga seperti itu. Kalau ketika kita menerima barangnya posisinya di luar. Ya nggak tahu ya kalau suka di luar, kalau aku sebenarnya suka di dalam gitu ya. Tapi ini kartu garansinya loh ya, ada di luar ya. Penampakannya seperti ini. Kita buka aja langsung ya. Jadi kita bandingkan antara satu yang ini kita bandingkan satu sama lain. Nah, begini penampakan kedua charger ini ya. Memang di sini dari AOK ada kelebihan, sisi kelebihannya ada lampu indikatornya. Anker tidak ada, cuman colokannya model eksklusif ya, bisa dilipat seperti ini. Walaupun ini colokan Indonesia ya, tapi bisa dilipat, model terbaru ya, seperti ini ya. Portnya sama ya. Dia portnya sama, hanya beda warna. Yang ini biru, yang ini orange ya. Kelihatan ya? Nah ya. Biru, orange. Keduanya sama-sama 67 watt. Sama-sama 67 watt. BPS juga, dan mempunyai judul sendiri-sendiri ya. Kalau ini Gun Prime, ini Omnia ya. Ya memang serinya sendiri ya. Ini memang berteknologikan, sama-sama berteknologikan. Jadi setiap charger itu ya, setiap pabrikan mempunyai istilah sendiri-sendiri ya. Ada yang seperti AOK ini Omnia, ini Gun Prime untuk Ankernya, dan itu saya rasa semuanya sama ya. Nah, mengenai klaim garansinya ya saya nggak bisa berharap ya. Garansi itu yang memang berjalan kalau kita dari pembeli, kita komunikasi dengan penjual langsung, dan kita bisa menjalin komunikasi langsung. Ada bisa klaimnya mudah, ada yang enggak, ya kita nggak tahu. Karena kenapa? Beda ya kalau kita bandingkan dengan handphone ya. Handphone itu di setiap kota, misalkan di tempat saya, outletnya sendiri, kayak misalkan contoh Oppo itu ada ya, tokonya, terus service centernya. Xiaomi juga ada, Huawei juga ada, Apple juga ada. Jadi kita bisa langsung. Sementara kalau ini ya, kita nggak ada ya. Kalau misalkan kayak service centernya di kota-kota itu nggak ada. Kita kembalikan ke tokonya harus ke pusatnya seperti apa, yaitu siklusnya seperti itu. Jadi kalau klaim walaupun garansinya panjang 24 bulan, ini 18 bulan, ya kita lebih baik kita menjaga charger itu supaya awet, itu aja. Jangan dibanting seperti itu ya. Karena memang charger itu kalau kita gunakan secara baik ya, saya pergunakan juga awet-awet aja itu ya. Oke, sekarang kita tes satu persatu perbedaannya seperti apa. Nanti biar teman-teman bisa memilih
mau yang AOK atau yang Anchor. Tapi secara harga ya, saya kasih tahu dulu ya, secara harga Anchor lebih mahal ya, lebih mahal. Ya agak jauh lah ya. Jadi kalau teman-teman carinya yang lebih agak murah dikit yang punyanya AOK. Kalau AOK yang terbaru yang modelnya seperti ini, saya rasa hampir sama ya, cuman modelnya bentak seperti ini juga yang 67 wattnya itu. Tapi secara teknologi atau speknya itu juga sama yang ini, gitu loh ya. Kita tunjukin dulu ya, kita lakukan pengecekan ya. Nah ini kita cobakan ya untuk spesifikasinya. Ya ini dia. Kalau aku lihat ya secara kemarin sudah aku review ya, itu hampir sama ya, karena di sini terdeteksi hijau semua ya. Dan di sini sudah bisa masuk ya, memang 67 watt ya. Di sini petunjuknya. Sebentar aku naikin dikit. Nah, ini ya. 67 watt ya yang bawah sendiri. Ya. Port kedua juga seperti itu, sama. Dia MediaTek-nya juga jalan. Kita cek sama-sama ya. Jadi biar ada persamaannya sih. Kalau aku ngelihat banyak persamaannya dari kedua charger ini ya. Banyak persamaannya. Jadi tinggal teman-teman mau pilih yang mana, lebih suka brand yang mana, dan lebih cari ngirit yang mana gitu loh. Kalau saya seperti itu. Nah ini lihat, nah ya kita naikin. Nah ini sama ya, sama persis ya. Nah sekarang kita beralih ke Anchor. Nah, katanya gini biar cepat katanya. Tidak apa-apa ya. Nah, sama semua. Perbedaannya di SCP aja, wattnya aja. Ya. Masuknya juga 67 watt. Kita lihat, nah ini sama. Ya, 67 watt ya. Kita coba yang port kedua. Itu juga sama. Mantap. Nah sekarang kita nanti habis ini kita cobakan ke Mi Turbo ya, penyesuaiannya seperti apa. Kalau aku ingat itu keduanya bisa Mi Turbo penyesuaian ya. Oh yang di sini berbedanya di sini, kalau ini port keduanya sama-sama 67, kalau ini port keduanya cuma 60. Sebentar ya, kita ulang dulu ya. Port keduanya 60 ternyata. Kita ulang ya, sebentar. Kita ulang dulu. Bentar ya. Kita tunggu sama-sama. Oh enggak. Jadi gini ya. Kenapa bisa 60? Karena gini, ketika kita karena ada PPS ya, ketika kita melepas port pertama terus langsung colok ke port kedua, itu PPS-nya jalan ya. Jadi biasanya memang seperti itu. Dia apa namanya? Penunjukan untuk wattnya kadang bisa berubah, tapi sama 67 watt ya. Nih, aku tunjukin 67 watt ya. Nah, sekarang kita beralih ke pengecekan Mi Turbo aja ya. Kalau Super VOOC udah ada bisa ya. Jadi jangan disangkut pautkan dengan VOOC Super VOOC ya. Kita cobakan aja untuk pengecekan Mi Turbo seperti apa ya. Ini kita lihat penyesuaian Mi Turbonya ya. Jadi sama-sama kita lihat hasilnya seperti apa. Wah cakep. Langsung 41 watt di PDO PD 3.0-nya ini ya. Wah 25. Wah keren ya. Keren ya. Kelihatan ya. Bentar, saya lihat dulu. Nah. Aduh agak silau. Nah itu udah kelihatan ya. Dia masuk sampai 30 watt loh. 28, 29 watt. Ya kan? Mantap ya. Nah ini penyesuaian Mi Turbonya seperti itu. Jadi di atas 25 watt untuk Poco M6 ya. Ini Poco M6 yang membutuhkan Mi Turbo 33 watt ya. Oke, sekarang kita beralih ke Anchor ya. Ini kita singkat-singkat aja karena memang
diminta untuk membedakan aja, ya tidak apa-apa. Ini sekarang kita beralih ke yang Anchor. Anchor tapi PD 3.0-nya 25 watt ya. Atau ini nyampe berapa watt ini? Kita tunggu sebentar ya. Penyesuaian Mi turbonya ya. Kita tunggu. Sebentar. Nah, 25 watt. Ininya naik 28. Wah, 28 watt ya. Kelihatan ya? Nah, itu. Jadi aku bilang kedua charger ini ya aku bilang hampir sama ya. Keduanya hampir sama. Menurut saya hampir sama. Dan untuk yang 67 watt ya tinggal kita mau pilihan yang mana. Itu loh. Antara keduanya ini tinggal pilihan yang mana. Otomatis nanti kan ada yang tanya ke saya. Kalau saya pribadi, ini bicara pribadi ya. Ya saya keduanya bagus, suka, tapi saya tetap milih Anchor. Karena saya sudah lebih suka ya. Ini perkara brand ya. Kalau perkara teknologi keduanya sama ya. Dan sudah kita lihat sama-sama pengecekan ke Finersi, pengisian ke Mi Turbo, dan pengecasan ke kita coba pengecasan ke Samsung ya, sebentar ya. Kita coba pengecasan ke Samsung. Nah, ini Samsung ya, kita cobakan ya. Ke Samsung seperti apa? Ya kan? Bentar. Dia pengisian daya super cepatnya muncul ya ini ya. Ini tulisan pengisian daya super cepat. Artinya kalau misalkan ke super fast charging 2.0 ini masuk ya, charger ini masuk ya, SFC 2.0 jalan ya. Nah, masuk ini 25 watt karena ini Samsung ini cuma 25 watt ya, jadi bisa masuk ya. Bisa sama ya, kalau Samsung bisa sampai 25 watt ya. Ya toh, 25 watt ya ini ya. Kita coba sekarang pindah ke AUK ya. Sama enggak? Bentar. Apakah super fast chargingnya jalan? Saya bacakan ya. Kalau di sini cuma pengisian daya cepat. Beda sama ini loh. Iya. Tapi tetap mencapai 23, 24, 25. Tapi hanya tulisannya saja tetap 25 watt. Sebentar, kita ulang dulu ya. Kita ulang dulu. Sebentar, kita ulang. Oh iya, dia hanya tertulis pengisian daya cepat. Ya. Jadi pengisian daya super cepatnya itu tidak muncul. Ada perbedaan ternyata. Ya. Untung kita ngecek ya. Jadi dia ada perbedaan antara Anchor sama AUK. Yang AUK ini tidak muncul pengisian daya super cepat. Sementara Anchor ini pengisian daya super cepatnya ada. Walaupun sama-sama masuk 25 watt ya. Sama-sama masuk 25 watt. Ini masuk 25 watt. Ini juga 25 watt. Hanya saja tulisan yang di bawah sini loh. Pengisian daya super cepatnya tidak muncul. Untuk meyakinkan, kita dekatkan aja ya, supaya meyakinkan. Ntar, kita tunjukkan sama-sama ya. Ntar. Nah, itulah. Nah, ini dia hanya pengisian daya cepat. Ya. Sekarang kita beralih ke Anchor ya. Nah, kita beralih ke Anchor. Kabelnya lebih panjang tahunnya gitu. Nah, ini ya. Kita lihat ya. Nah, itu dia. Pengisian daya super cepatnya tertulis. Oke? Jadi clear ya, perbedaannya di situ ya. Tapi tetap sama untuk daya yang masuk. Daya yang masuk tetap sama 25, ini juga 25. Saya kira perbedaannya itu dan persamaannya
saya kira lebih banyak persamaannya. Perbedaannya hanya di detail-detail yang nggak begitu berpengaruh banget lah, istilahnya seperti itu. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa di video berikutnya. Thank you.